warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maniar, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Kinali, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 2 tahun 2023 dengan NIM 2324010358 di LPTK Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi sujud sahwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kacang depan, gerak. Tiga, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dengan sehat datang ke sekolah dengan tujuan dalam rangka menuntut ilmu. Baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran, lokalnya sudah bersih kira-kira? Sudah. Kanannya sampah masih ada? Ya. Sudah tiket ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Wabil Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Baiklah anak-anak ibu semuanya, ibu akan mengecek kehadiran Anda hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Tidak ada yang libur? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan berikut semuanya juga hadir. Baiklah, untuk memupuk rasa cinta tanah air kita, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan salah satu lagu nasional terlebih dahulu. Silakan satu orang yang bisa untuk memimpin nyanyinya. Ya, silakan. Jaga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Baiklah, untuk materi kita hari ini itu adalah tentang sujud sahwi. Ya, tentang sujud Sahwi. Di mana tujuan dari pembelajaran sujud sahwi ini adalah Anda nanti setelah mempelajari ini dapat memahami ketentuan sujud sahwi. Masih ingat nggak materi kita apa? Sujud syukur. Kira-kira ada nggak kaitan antara pembelajaran kita dengan pembelajaran minggu kemarin? Sama-sama. Tadi udah, untuk teknik penilaian kita pada kali ini adalah yang pertama, ibu akan mengambil nilai kelompok, di mana diskusi kelompok itu akan dilakukan penilaian. Kemudian yang kedua itu adalah penilaian nanti penilaian kognitif di akhir pembelajaran serta penilaian dari praktek sujud sahwi. Kira-kira Anda paham ya dengan pernah nggak anak-anak ibu ketika sholat ragu-ragu atau bagaimana? Pernah nggak kejadian? Pernah? Ya, siapa? Riani, coba Riani. Apa yang ragu-ragunya? Oh, jadi Riani pernah dia sholat, kemudian dia ragu-ragu, dia sudah mengerjakan sholat 3 rakaat atau 4 rakaat. Apa yang dia lakukan ketika ragu itu? Dilanjutkan saja. Iya. Jadi Riani ini dia pernah ragu-ragu dan sholat antara 3 rakaat dengan 4 rakaat. Kemudian dia langsung melanjutkan sholatnya. Sebetulnya
kita ketika ragu-ragu dalam sholat, kita dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang hari ini insya Allah akan kita pelajari bersama ya tentang sujud sahwi. Berkenaan dengan sujud sahwi ini manfaat dari sujud sahwi yang kita pelajari ini adalah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita memohon maaf kepada Allah dengan melaksanakan sujud sahwi. Bukti bahwa kita melakukan kesalahan sehingga sadar dengan kesalahan kita, maka kita melakukan sujud sahwi. Usaha untuk melakukan permintaan maaf kepada Allah sebetulnya melalui sujud sahwi. Jadi manfaatnya adalah bentuk rasa lupa kita tadi itu kita tuangkan, kita adukan kepada Allah lagi dengan sujud sahwi dalam bentuk permintaan maaf tapi melalui ibadah sujud sahwi. Lanjut ke materi pembelajaran. Ibu akan melaksanakan tes diagnostik terlebih dahulu, tes kemampuan awalan Anda terlebih dahulu. Jadi Ibu bagikan soal, silakan dikerjakan nanti ya. Kemudian nanti perbarisan, silakan aja kirim ke depan soal yang sudah dikerjakan ya, supaya nanti satu orang aja yang mengantarkan ke depan. Ya, silakan dibagikan yang sudah dapat, silakan tulis namanya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di soal. Ya. Silakan diisi tes kemampuan awal dari Anda tentang materi sujud sahwi ini. Lagi ya untuk pembelajaran. Baiklah, untuk pembelajaran kita kali ini materi sujud sahwi kita akan menggunakan model program bahasa learning, di mana nanti dengan metodenya adalah metode diskusi. Ibu akan membagi Anda ini menjadi 4 kelompok. Nanti setelah Ibu bagi nanti tolong pisahkan dirinya di kelompoknya masing-masing. Baiklah, Ibu akan bacakan anggota kelompoknya. Kelompok 1 itu adalah Zandi, Dinda, Laura, Rafael, Cindy, Damar, Sonia. Ya, silakan pisahkan diri. Kemudian ada kelompok 2, Anggun, Budi, Fajri, Rezi, Hafiza, Nurul, dan Odi. Silakan pisahkan diri terlebih dahulu dengan tertib. Diskusi dari kelompok masing-masing kan? Udah nyaman di kelompok masing-masing? Sudah. Baik, sebelum kita berdiskusi, Ibu akan memperlihatkan, menayangkan dulu
suatu video. Silakan anak-anak ibu fokus dulu ke layar depan dulu ya. Silakan dilihat, diamati video yang akan diputarkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, apa yang kita saksikan adalah satu kejadian ketika orang lupa sehingga dia ragu mengenai jumlah rakaat dalam sholat yang telah kita. Sudah nampak tadi videonya? Udah diamati? Sudah. Kira-kira siapa yang bisa menganalisa video tadi? Iya, siapa? Ya, silakan. Berdasarkan video tersebut dapat dilihat bahwa orang tersebut yang di dalam video terlambat ketika sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian dia lupa berapa rakaat yang telah dilaksanakan. Lalu dia hanya melanjutkan sholatnya. Menurut saya seharusnya dia melaksanakan sujud syahwi. Iya, bagus sekali. Ya, bagus sekali ya analisa dari yang tadi yang menyatakan di dalam video ini adalah seorang makmum yang terlambat datang, kemudian dia ragu dalam hitungan rakaat sholat, sehingga dia entah 3 atau 4 atau 2 atau 3, sehingga dia ragu. Sebetulnya tadi sudah dianalisa pilihan, ketika kita ragu kita ambil jumlahnya yang sedikit, tapi kalau masih ragu lagi maka lakukanlah sujud sahwi. Dan materi ini akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini dari kelompok masing-masing. Baiklah, Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Baik, kelompok 1 ini LKPD-nya. Kemudian kelompok 2 ini LKPD-nya. Ya, kelompok 2 ada pertanyaan ya. Ada yang ragu dengan diskusinya? Tidak. Kelompok 3 ada yang ragu? Tidak. Silakan. Ada yang ragu? Satu ada yang ragu? Tidak. Diskusi kita sudah selesai. Semuanya sudah selesai kan? Membahas materi di kelompoknya masing-masing. Baiklah, untuk kegiatan kita selanjutnya kita akan menyampaikan hasil diskusi, di mana pada kesempatan kali ini Ibu minta kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, perwakilan dari kelompok 1. Diskusi dari kelompok 1. Hasil diskusi kami adalah sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang ada keraguan di dalam sholat. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Itulah hasil diskusi kami. Ya, silakan untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali. Kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Saya perwakilan dari kelompok
dengan mengucapkan subhanallah layak namu wala yasmu. Ucapkan takbir setiap akan turun untuk sujud. Lakukan sebanyak 2 kali dengan dibatasi dengan duduk sejenak. Setelah melakukan sujud sahwi sebanyak 2 kali, lalu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Silakan tampilkan hasil diskusinya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun hasilnya adalah hikmah dari sujud sahwi adalah 1. Manusia tidak boleh berperilaku sombong dan angkuh karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Yang tidak pernah lupa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali pemikiran dari kelompok 4. Baiklah, untuk selanjutnya kita hasil diskusi tadi masing-masing kelompok sudah menampilkan ke depan. Selanjutnya kita akan bertanya jawab, memecahkan masalah atau memberikan kritikan kepada kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Kira-kira ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan. Untuk kelompok 1 tentang membahas tentang pengertian sujud sahwi. Sudah paham semuanya tentang pengertian sujud sahwi? Ada pertanyaan? Untuk kelompok 2, silakan. Kalau ada yang ditanyakan kepada kelompok 2, silakan. Ya, silakan Talisa. Pertanyaan ditujukan untuk kelompok 2. Kelompok 2, perhatikan dengan jelas serta pertanyaan temannya. Ya. Saya Tani Syahira Lasti, perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 2. Apa sebab dilakukannya sujud sahwi? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu pertanyaan tadi, apa sebabnya dilakukan sujud sahwi dari kelompok 3 bertanya ke kelompok 2. Bisa langsung ditanggapi kelompok 2? Ya, silakan. Saya Fajrul Brian akan menjawab pertanyaan dari Tanisa Fijilasti. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku dan sujud, ragu atau lupa jumlah rakaat, lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa kunut, lupa mengerjakan tasyahud awal, kekurangan atau kelebihan rakaat. Ya, itu jawaban dari kelompok 2, Tanisa. Mungkin sudah jelas? Sudah. Masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan. Masih? Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Pertanyaan untuk kelompok 3, silakan didengarkan, dipahami, kemudian dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauza Kaira Salman ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa yang harus dilakukan seseorang jika ragu dalam sholat dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang seharusnya dilakukan ketika kita ragu akan rakaat sholat adalah melakukan sujud sahwi. Sekian dari saya. Ya, itu jawaban dari kelompok 3 terhadap pertanyaan dari Fauza tadi. Bagaimana kalau kita masih ragu dalam sholat? Maka ketika kita ragu itu, maka lakukanlah sujud sahwi. Selanjutnya masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk kelompok berapa, Molisa? Ya, silakan Molisa. Saya Modisa Medira ingin menanyakan tentang bolehkah sujud sahwi dilaksanakan sesudah salam? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 2 untuk kelompok 3. Bolehkah sujud sahwi dilaksanakan sesudah salam? Sudah dipahami kelompok 3? Ya, silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari Modisa dari kelompok 2. Saya Tani Syahira Lasti akan menjawab pertanyaan dari Modisa Medira. Pertanyaannya, bolehkah sujud sahwi dilakukan setelah salam? Jawabannya, sujud sahwi dilakukan sebelum salam bila penyebabnya terjadi sebelum salam. Bila diketahui
kesalahan sesudah salam dilakukan sesudah salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intinya sujud sahwi ketika diketahui sesudah salam maka boleh dilakukan sesudah salam. Oke. Tepuk tangan dulu. Tadi kita sudah melaksanakan diskusi tentang sujud sahwi. Maka untuk pembelajaran hari ini kita simpulkan terlebih dahulu. Kira-kira ada yang bisa nggak menyimpulkan pembelajaran kita tentang sujud sahwi hari ini? Silakan. Ya, dari kelompok Pak ya, Azikri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita hari ini. Adapun hasilnya adalah sujud syahwi adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang lupa suatu gerakan atau rakaat dalam sholat. Dilaksanakan 2 rakaat sujud sebelum salam dan sesudah tasyahud akhir. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali tadi kesimpulan dari Azikri bahwa sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika kita ragu-ragu dalam sholat. Kemudian kita sudah berdiskusi dengan bagus. Ibu sangat berterima kasih sekali kepada kelompok-kelompok sudah melakukan diskusi sedemikian kompaknya. Semua kelompok menampilkan kekompakan yang bagus. Sekali lagi kita utama untuk kelompok. Baiklah, Ibu akan melaksanakan kegiatan penilaian. Ya, kegiatan penilaian itu berupa tes formatif. Ibu akan membagikan ke kelompok. Silahkan dikerjakan. Nanti silakan bikin namanya, kemudian jawab pertanyaan yang sudah ada di dalam kartu soal ini. Ya. Yang sudah dapat soal silakan kerjakan soalnya. Baiklah, untuk waktu tes formatifnya sudah selesai. Silakan kumpulkan ke satu orang di kelompoknya masing-masing. Dan itu yang akan mengumpulkannya ke depan. Sudah siap ya semuanya? Nah, silakan dikumpulkan. Dan tes formatif kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan melaksanakan praktik pengambilan nilai praktik sujud sahwi. Untuk yang pertama kira-kira siapa yang mau melaksanakan praktek sujud sahwi? Zaki? Ya, silakan Zaki. Bawa langsung sajadahnya ke depan. Yang lain silakan diperhatikan temannya praktek sujud Sahwi. Ya, sekarang dulu. Untuk selanjutnya, siapa lagi? Damar. Iya, silakan Damar untuk praktek selanjutnya. Fil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahu Akbar. Subhanallah la ya'lamu wa la yasu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah la ya'lamu wa la yasu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya, untuk yang perempuan siapa? Kalisa? Ya, silakan Kalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya. Itu tadi sudah dilakukan oleh teman kita. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, kira-kira menurut Anda menarik nggak? Menarik. Iya, menarik? Masih banyak materi yang belum dipahami? Sudah dipahami atau belum dipahami? Sudah. Alhamdulillah. Jadi Ibu berharap pembelajaran kita menarik. Kemudian kita semangat juga untuk melakukan pembelajaran sehingga ilmu akan kita dapatkan. Baiklah, untuk tugas di rumah, Ibu berharap ananda-ananda yang belum praktek itu menghafal kembali tata cara sujud sahwi dan bacaan dari sujud sahwi. Kenapa? Karena minggu depan penilaian praktek akan kita lanjutkan. Untuk materi minggu besok itu adalah tentang sujud tilawah. Jadi Ibu berharap kepada Anda semua untuk mencari informasi dari berbagai sumber tentang sujud tilawah. Untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, kita minta kepada ketua kelas dulu untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Silakan. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hamdalah.